Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing sadayana. Pendak deui sareng Bapa dina kegiatan diajar bahasa Sunda yang sekarang materinya masih aksara Sunda yang akan kita fokuskan di rarangken. Ya, jadi kan kemarin kita sudah membahas mengenai aksara Sunda yang bagian ngalagena, aksara suara, dan aksara angka. Sekarang kita akan maju ke rarangken. Nah, mungkin kalian kemarin bingung bagaimana cara merubah huruf A. Jadi kan yang ngalagena kemarin A semua ya, ka, ga, ngaca. Nah, ini nih, nanti kita pakai rarangken untuk mengakalinya. Jadi aksara rarangken atau rarangken nyaeta punya tujuan, memiliki tujuan pikeun ngaganti sora vokal, nambahan sora konsonan tengah atau tungtung jeung maehan sora vokal. Nah, jadi rarangken itu punya fungsi katanya sebagai mengganti suara vokal, menambahkan suara konsonan tengah atau ujung, dan mematikan suara vokal. Nah, rarangken itu ada 3 ya. Bapak ini baginya 3 aja. Jadi ada yang pernahna di luhur, pernahna sejajar, pernahna di handap. Nah, jadi nanti ada yang di atas tanda rarangkennya, ada yang sejajar dengan aksara, dan ada yang di bawah aksara. Nah, aksara yang di sini yang Bapak maksud itu aksara yang kemarin ya, yang aksara suara, ngalagena. Nah, ini tuh nanti deh kita lihat lagi ya. Nah, ini merupakan bagian yang harus kalian catat di buku catatan. Kenapa? Karena ini merupakan bagian penting agar kalian bisa ingat, agar kalian jika lupa langsung bisa melihat ke buku catatan kalian. Jangan lupa ya, bagian ini diupload di Google Classroom catatannya yang telah kalian tulis. Rarangken di atas huruf atau rarangken pernah nadi luhur yang pertama ialah panghulu. Fungsinya membuat vokal aksara ngalagena dari A menjadi I. Contohnya, nah ini kan K ditambah panghulu yang bentuknya seperti ini, yang kayak C kebalik, disimpan di atasnya tuh. Jadi Ki. Ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian kurang jelas, kurang kelihatan, nanti di bawah Bapak ada yang lebih jelas lagi ya. Sekarang kalian perhatikan dulu saja. Lanjut. Pamepet membuat vokal aksara ngalagena dari A menjadi E. Ingat ya, A jadi E, bukan E ya, tapi E. Contohnya K ditambah rarangken pamepet, bentuknya seperti V ini. Nah, disimpan di atasnya, kita baca jadi ke. Ya. Lanjut, ada rarangken paneuleung. Fungsinya membuat vokal aksara ngalagena dari A menjadi E, yang E ya. Contohnya K ditambah rarangken paneuleung yang bentuknya seperti ini, disimpan di atasnya, kita baca jadi ke ya. Kita lanjut. Sekarang rarangken panglayar. Fungsinya menambah konsonan R pada akhir suku kata. Contohnya K ditambah rarangken paneuleung yang bentuknya seperti ini. Jadi kita bacanya kar. Nah, yang terakhir nih, rangkaian yang terakhir yang di atas huruf, yaitu panyecek. Fungsinya menambah konsonan eng pada akhir suku kata. Contohnya K ditambah panyecek, bentuknya bulat ya, disimpan di atasnya, kita baca jadi Kang. Gitu.
Sekali lagi Bapak tekankan bagian ini harus kalian catat ya di buku catatan, terus kalian upload di Google Classroom. Nah, ini kita balik lagi ke yang tadi, yang pertama biar lebih jelas. Panghulu ya, yang fungsinya itu merubah bunyi konsonan menjadi i. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jelas kan? Ya, bentuknya seperti ini, simpan di atas aksaranya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan na, aksara ngagena na nih. Ya kan, normal. Nah, ketika kita simpan panghulu di atasnya, bentuknya seperti ini. Nah, jadi ni. Seperti itu. Lanjut ke pamepet. Nah, bentuk jelasnya seperti ini ya. Disimpan di atas aksaranya. Fungsinya seperti yang tadi sama, merubah bunyi konsonan menjadi e. Ya. Jadi misalkan na ditambah pamepet di atasnya jadi ne. Ya, ne. Gitu. Kita lanjut. Nah, paneleng. Bentuk jelasnya seperti ini. Hati-hati ya, bentuk paneleng sama yang tadi, pamepet itu hampir sama. Cuma bedanya paneleng itu seperti ada tambahan cabang lagi gitu ya. Nah, ini contohnya. Na ditambah paneleng, rangkaian paneleng di atasnya jadi ne. Tuh ya. Jadi merubah a ke e. Gitu. Nah, ini panglayar. Jadi fungsi panglayar itu untuk menambahkan imbuhan r di ujung ya, di tungtung, di ujungnya. Ingat, menambahnya khusus untuk di ujung aksaranya ya, bukan di tengah. Ya, kalau misalkan di tengah nanti ada lagi aksaranya, kita bahas minggu depan. Tapi sekarang kita bahas dulu panglayar, yang dimana fungsinya itu untuk menambahkan imbuhan r yang di ujung gitu. Contohnya nih, ini kan na ya, ini na ditambah panglayar disimpan di atasnya yang bentuknya seperti ini. Nah, yang asalnya na jadi nar gitu ya. Terus ada yang bertanya nih, Pak, misalkan ini aksara prarangkaiannya ada 2 di atasnya, gimana nyimpennya, Pak? Nah, ini contohnya ya. Misalkan kan ini na, tapi kita harus bikin kata-kata tulisan nir. Nah, berarti kan pertama kita harus merubah dulu si na ini jadi ni. Pakai apa tadi? Pakai panghulu yang bentuknya kayak C seperti ini. Nah, habis itu baru kita tambahkan imbuhan R di belakangnya pakai panglayar. Nah, jadi nanti bentuknya seperti ini nih. Nir, ya. Ada panghulu, ada panglayar. Dua-duanya disimpan di atas. Oke? Nah, ini yang terakhir. Ada panyecek. Bentuknya bulat, simpan di atas aksara. Fungsinya untuk menambahkan imbuhan ang. Gitu ya. Nah, ini contohnya. Na ditambah panyecek di atasnya jadi nang. Sama seperti tadi, kalau misalkan ada 2 rarangkaian yang harus kalian simpan atau pakai, kalian simpan di atas aksaranya dua-duanya ya. Jadi kan na, kalau kita misalkan ini beginning, na itu kita rubah dulu jadi i, jadi ni. Tambah panghulu yang kayak C. Terus baru kita tambahkan angnya pakai panyecek bentuk bulat. Nah, seperti ini ya, ning. Gitu. Nah, ini Bapak udah ngasih contohnya nih. Hiji. Nah, ini kalau misalkan nggak ada panghulunya kan jadi haja. Tapi karena ada panghulunya, yang seperti ini yang C jadi hiji. Nah, terus ini babe. Ba kan ba gak pakai yang tadi, cuman ba aja.
Cuman ketika kita memakai pamepet jadi be. Ya. Nah, jadi ini babe. Tuh, ada rangkainya di atas. Terus ada wire. Tuh. Wire. Ya. Mayar. Ma ya ditambah panglayar jadi mayar. Ya. Kalau yang ini kan paneleng ya. Ra ditambah paneleng jadi re. Gitu. Nah, ini mang. Ma ditambah panyecek dua-duanya. Jadi mang. Nah, lanjut ini ada kiki 212. K tambah panghulu jadi ki. Jadi kiki 212 ya. Omat ya. Ini ada yang Bapak terus tekankan dari kemarin karena ternyata masih ada anak yang salah dalam mengerjakan latihannya. Sekali lagi, jika mau menulis angka harus didahului dan diakhiri tanda ini, pemisah seperti ini, ya. Tapi ketika si angkanya itu berbaris atau menderet terus, gak dipisahkan sama huruf, kalian cukup kayak gini nih. Sifatnya di depan sama belakangnya, ya. Jadi gak usah per angka kalian kasih tanda ini, halangin ini, gak usah. Tapi cukup kalian di depan dan di belakangnya aja kayak gini ya. Karena sama-sama angka. Oke? Nah, ini ada soal evaluasi ya. Sekalian latihan lah ya. Takutnya nanti ulangan. Jadi kalian sudah punya bekal buat nanti. Oke? Jadi tugasnya itu kalian cukup menyalin aksara Latin ini, merubah aksara Latin ini ke aksara Sunda. Oke. Ini ada 10 ya. Nuka hiji mimiti, nuka 2 siki, anuka 3 jejela, anuka 4 bebeka, anuka 5 bengeta, anuka 6 gerak kadieu, anuka 7 layar, anuka 8 hanyir, anuka 8 maling, anuka 10 iri, bilang bose gitu. Tapi ini salah ya, bukan bo, karena kalian kan belum belajar o. Jadi Bapak ganti aja ya, jadi base ya. Base, iri, bilang base ya. Base. Kalian udah belajar kan ya? Bila ya udah semuanya ini udah kalian belajar. Jadi nomor 10 lagi, sekali lagi, iri, bilang base ya. Ini yang benar, base. 0818432 Sekali lagi, ketika aksara angkanya berderet seperti ini, kalian cukup ngasih tanda angkanya nanti, pemisahnya itu di sebelum dan sesudahnya aja ya. Jangan per angkanya gitu. Oke? Nah, catatan, tulis heula soalna, tulis dulu soalnya ya, yang ini. Tulisan harus rapih dan terbaca. Nah, sekali lagi Bapak harapkan tulisan kalian itu rapih dan terbaca ya, agar nanti takutnya ketika Bapak mengecek atau menilai karena Bapak kurang mengerti tulisan kalian, jadi Bapak salahkan gitu ya, pinter ya. Nah, yang ketiga, kerjakan sendiri agar nanti ulangan bisa. Sekali lagi, kita ini hitung-hitung latihan aja ya. Jangan dianggap gimana-gimana. Tujuannya ini biar kalian bisa, biar kalian tahu ya. Kita belajar sedikit-sedikit. Oke. Nah, mung sakitu ti Bapak. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan. Jangan lupa kerjakan tugasnya, lalu upload 3CR ya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.